Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafril Ramadan dengan NPM 21066356663 akan menjelaskan cara setup Udu SOL, yaitu server Udu lokal tanpa Docker di MacBook. Buat kalian yang belum tahu, Udu itu adalah salah satu perangkat lunak ERP, Enterprise Resource Planning, yang sering digunakan oleh berbagai perusahaan untuk mengelola berbagai aspek bisnis mereka. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menginstal Udo SOL tanpa Docker di MacBook. Dan sebagai informasi tambahan, saya menggunakan MacBook Air M2. Oke, langkah satu, kita tuh harus memastikan bahwa Xcode terpasang dengan cara kita di terminal, buka terminal dulu, baru ketik perintah Xcode strip select strip P. Lalu kalau misalnya kalian melihat output seperti di tampilan saya, yaitu slash library slash developer slash command line tools, maka Xcode sudah terinstall. Tapi kalau misalnya belum, kalian harus install dulu Xcode-nya. Nah, di sini ada contoh yang saya lakukan di terminal saya. Di sini ketika saya melakukan Xcode strip select strip strip path, yang keluar adalah slash library slash developer slash command line tools, yang berarti menandakan bahwa di laptop saya sudah terinstall Xcode. Selanjutnya, pastikan kalian juga sudah menginstal Homebrew. Homebrew ini adalah package manager untuk macOS yang memudahkan instalasi perangkat lunak. Untuk menginstal Homebrew, kalian bisa menggunakan perintah seperti ini. Dan karena saya sudah menginstalnya, jadi tidak ada, saya tidak perlu untuk menginstalnya lagi. Tapi kalau misalnya kalian butuh untuk install, kalian bisa buka link Medium saya yang nanti akan saya taruh di eh, deskripsi, dan kalian buka eh, langkah kedua ini, dan mungkin kalau misalnya kalian butuh informasi tambahan, kalian bisa membuka referensi yang saya cantumkan di sini. Lalu, kalau kalian sudah menginstal Homebrew, sudah menginstal Xcode, selanjutnya kalian perlu untuk menambahkan path di .bash underscore profile. Dengan cara kalian buka terminal lagi, terus buka file bash profile dengan cara seperti ini, nano bash profile, lalu tambahkan baris. Kalau misalnya kalian udah masukkan perintah ini, nanti kalian bakal masuk ke bash profile, lalu kalian masukkan baris seperti ini, export path usr local bin path. Lalu nanti kalian perlu menyimpan perubahan tersebut dan menekan Ctrl X, lalu Y untuk mengonfirmasi. Lalu aktifkan perubahan dengan menjalankan source bash profile. Lalu kalau udah menjalankan langkah tersebut, langkah selanjutnya adalah instalasi Git dengan Homebrew yang sudah kalian download tadi. Dan perintahnya adalah bro install git. Nah, ini adalah contoh pada terminal di MacBook saya. Jadi, langkah pertama itu nano bash profile, terus nanti kalian bakal didirect ke file tersebut, lalu kalian perlu masukkan ini. Lalu setelah kalian sudah masukkan ini, kalian simpan perubahan tersebut, lalu kalian masukkan perintah ini source bash profile, lalu kalian install deh gitnya, yaitu brew install git. Nanti laptop kalian bakal menginstal git dan bakal keluar tampilan seperti ini. Lalu kalian bisa lanjutkan untuk instalasi PostgreSQL dengan cara brew install PostgreSQL. Lalu langkah keenam yaitu kalian menginstalasi Python dan membuat virtual environment. Nah, kalau misalnya kalian sebelumnya belum punya aplikasi Python, kalian bisa install dulu nih. Caranya pakai brew install Python at versi yang kalian inginkan. Lalu, kalau misalnya kalian pengen ngecek, kalian tuh udah nge-install Python atau belum, kalian bisa masukin perintah brew search Python. Seperti di terminal saya, karena saya sudah menginstal Python, saya tinggal memasukkan perintah brew search Python. Dan di sini kelihatan nih, saya punya versi yang Python 3.12. Dan selanjutnya versi 3.12 ini akan saya gunakan gitu. Lalu kalau misalnya kalian udah install Python,
kalian bisa buat virtual environment-nya dengan Python dengan perintah Python terus versi yang kalian punya strip m fanv udo 16 environment. Lalu kalian bisa mengaktifkan virtual environment tersebut dengan source udo 16 env bin activate. Dan di bawah ini ada contoh yang saya lakukan di terminal saya. Em, ini ada Python 3.12 strip M fanv udo 16 environment itu untuk membuat virtual environment-nya. Terus karena kalian sudah buat, kalian bisa aktifkan virtual environment-nya dengan perintah ini source udo 16 environment bin activate. Pastikan eh, versi yang di sini udo 16 environment sama dengan perintah yang kalian tulis untuk mengaktifkan virtual environment. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini ada tampilan di mana kalau kalian sudah berhasil masuk ke environment tersebut. Di sini ada udo 16 environment gitu. Dan sebenarnya environment ini juga ada yang 14. Nah, seperti yang sebelumnya saya pernah juga buat yang 14, tapi karena di sini saya menginstal udo yang versi 16, jadi saya buatnya udo 16 environment. Dan untuk pindah ke environment yang em, 16 ini, saya berarti memasukkannya udo 16 environment, seperti itu. Lalu, kita perlu untuk cloning repository udo. Nah, karena di sini perintahnya diminta untuk menggunakan udo yang versi 16, maka kalian bisa memasukkan perintah seperti berikut. Git clone, lalu github udo git versi berapa, yaitu 16.0 single branch depth 1. Lalu setelah kalian sudah download, sudah cloning repositori udo tersebut, kalian bisa masuk ke direktori udo tersebut dengan perintah cd udo. Dan ini adalah contoh di terminal saya. Kan kalian udah masuk nih ke environment-nya, lalu kalian git clone dulu. Lalu kalau misalnya kalian sudah git clone, nanti bakal muncul tampilan seperti ini, cloning into udo, dan biarkan sampai semua prosesnya selesai. Lalu kalian, kalau prosesnya sudah selesai, kalian bisa masuk ke direktori udo tersebut dengan cara cd udo. Dan kalau misalnya kalian lihat, di sini saya udah masuk ke direktori udo yang ditampilkan dengan ada udo di sini. Berarti saya udah masuk ke direktori udo. Kalau udah masuk ke direktori udo, kalian bisa menginstal dependensinya deh. Dan cara untuk menginstal dependensi tersebut, kalian masukkan perintah Python versi berapa, strip m pip install strip r requirements.txt. Ini contoh di terminal yang saya sudah lakukan. Nanti bakal ada proses yang dijalankan. Kalian biarkan sampai semua prosesnya selesai. Nah, pada kasus di MacBook saya ternyata ada error. Yang kalau kalian lihat di tampilan ini, errornya karena subprocess exceeded with error. Dan setelah saya cari tahu lagi errornya kenapa, error tersebut muncul karena saya belum menginstal PostgreSQL. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah install PostgreSQL. Dan perlu diingat sebenarnya langkah ini seharusnya dilakukan di langkah kelima yang sudah saya jelaskan tadi. Namun karena saya kira saya sudah pernah menginstal PostgreSQL dan ternyata belum, akhirnya saya perlu menginstal dulu. Cara installnya sama seperti di langkah kelima tadi, yaitu bro install PostgreSQL. Nanti dia akan menjalankan proses installnya, kalian biarkan sampai selesai. Lalu kalau sudah selesai mendownload PostgreSQL-nya, kalian coba untuk instalasi dependensi tadi lagi. Nah, kan saya udah download PostgreSQL. Saya coba jalankan instalasi dengan perintah yang tadi, Python, lalu versi berapa, mpip install and strip r requirements.txt. Dan bakal ada proses yang berjalan dan kalian biarkan semuanya sampai selesai. Dan karena saya sudah install PostgreSQL, saya sudah berhasil instalasi dependensinya. Yai, instalasi dependensi sudah berhasil. Selanjutnya, kalian tinggal menjalankan udo. Setelah semua persiapan selesai, jalankan layanan udo dengan cara perintah Python udo strip bin. Kalau misalnya sudah berhasil, kalian coba buka localhost titik 2 8069.
Berikut adalah contoh di terminal saya, yaitu Python 3.12 Udo Bin. Di sini ada proses yang dijalankan, lalu saya mencoba untuk buka localhost 8069, ternyata ada masalah yaitu database creation error. Connection to server on socket ini failed. No such file or directory is the server running locally and accepting connections on that socket, tanda tanya. Dan ketika saya cari tahu permasalahannya itu karena saya belum merun PostgreSQL-nya. Oleh karena itu, kalian jangan lupa untuk run PostgreSQL-nya. Dengan cara apa? Sebenarnya kalian tuh bisa ngecek dulu nih di services yang kalian punya itu apa aja yang sedang berjalan dengan cara masukkan perintah brew services list. Nanti bakal keluar nih. Ini akan menampilkan services yang tersedia, status dari setiap service, contoh sedang berjalan atau tidak, dan pengguna yang menjalankan service tersebut. Kalau kita lihat di terminal saya, PostgreSQL-nya none, berarti tidak sedang berjalan dan tidak ada yang memakainya juga. Yang seharusnya padahal Postgre itu berjalan untuk menjalankan Udo. Oleh karena itu, saya perlu menjalankannya dengan perintah brew services start PostgreSQL at 14 karena saya punya yang ini versi 14. Setelah saya jalankan PostgreSQL, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Successfully started PostgreSQL, berarti SQL-nya PostgreSQL-nya sudah berjalan. Kalau misalnya Mama sudah berjalan, sudah started, kalian bisa mencoba untuk buka udunya kembali dengan perintah yang sama, yaitu Python udo strip ban. Dan setelah menjalankan menjalankan udunya kembali, saya berhasil untuk membuka udunya dan tidak ada masalah lagi pada database creation. Tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini tampilan settingsnya, di sini tampilan apps-apps yang tersedia pada Udo, dan di sini ada eh, akun yang kita bisa masukkan, dan ini ada bukti bahwa saya menjalankannya di localhost 8069. Yay, Udo sudah bisa dijalankan dan database sudah bisa berjalan. Saya akan coba tampilkan eh, untuk menjalankan Udo di laptop saya. Jadi seperti langkah yang tadi, pertama kita harus sebentar. Kita harus mengaktifkan dulu nih virtual environment-nya. Di sini sudah berhasil masuk ke virtual environment-nya, yaitu Udo 16 environment. Setelah itu, karena kita sudah clone juga, kita tinggal masuk ke directory Udo, cd Udo. Lalu, karena saya sudah menjalankan PostgreSQL-nya juga, saya sekarang tinggal menjalankan Udo-nya, yaitu Python Udo bin. Nah, di sini ada beberapa tampilan yang keluar, dan ini artinya eh, sudah berjalan Udo-nya. Kita coba buka ya. 8069. Sedang loading. Yap, Udo-nya berhasil terbuka. Kita coba dashboard. Bisa dibuka. Kita coba buka sales. Bisa dibuka juga. Kita buka apps. Kita buka, ya, sales sudah kan tadi. Ya, berarti sudah berhasil. Udunya bisa dijalankan di lokal komputer kalian. Nah, ada satu langkah lagi untuk membackup database. Caranya seperti apa? Kalian, kalau misalnya sudah berhasil masuk ke Udo, kalian bisa ketampilan login seperti ini, lalu klik opsi Manage Databases, terus kalian klik Backup, lalu kalian masukkan master passwordnya, lalu kalian klik Backup, nanti bakal terdownload deh file backupnya. Dan ini tampilan di laptop saya yang sudah berhasil mendownload backup database-nya. Sekarang kita coba lakukan ya. Kan tadi harus masuk ke login dulu. Kita coba langsung dari sini aja.
Login, manage databases, backup. Kita harus masukkan master password. Masukkan, klik backup. Yap, sudah berhasil. Dan tampilannya ada seperti ini. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait cara setup Udo SOL, yaitu secara lokal di laptop kalian tanpa Docker di MacBook. Dan semoga video ini bisa membantu kalian. Dan mungkin kalau kalian ingin mengakses medium yang telah saya buat, kalian bisa mengaksesnya di deskripsi pada YouTube ini. Terima kasih. Selanjutnya kita akan coba instalasi Udo secara SOO, yaitu server Udo Online. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka udo.com, lalu kita akan klik try it for free, dan kalau kita klik pricing, di sini dikasih tahu kalau kita bisa mengakses satu app secara gratis, dan itu yang akan kita lakukan. Kita akan pilih satu aplikasi yang ingin kita gunakan sesuai keterangan soal, itu adalah employees di bagian human resources. Lalu klik continue, dan untuk first and last name kita isi dengan nama lengkap kita. Lalu email, pastikan kita gunakan email yang aktif. Untuk company name, sebenarnya untuk keterangan soal itu disuruhnya nama strip NPM, tapi sebelumnya saya sudah pernah coba dan trial saya ditolak oleh UDU. Oleh karena itu, saya hanya akan menggunakan nama saya saja sesuai dengan perintah dari asisten dosen. Lalu untuk phone number kita nama eh isi nomor telepon kita 085771853104. Country sudah benar Indonesia, language English, company name under 5 employees, primary interest-nya I am a student. Coba kita pastikan lagi sudah benar atau belum. Yap, sudah benar. Lalu klik start now. Yeay, berhasil. Welcome to Udu. Ada aktivasi email. Kita coba cek Gmail kita. Buka Gmail yang tadi kita masukkan saat registrasi. Klik to activate your database. Klik. Terus kita bikin password. Activate your database. And then kita restart webnya. Kenapa tidak bisa? Coba kita klik lagi. Klik to activate your database. Oke, service ready. Oke, ternyata tadi ada kesalahan dalam browsernya. Jadi sekarang aku pindah ke Chrome. Dan bisa dilihat di sini sudah berhasil kita aktifasi database-nya. Kita coba cek employees. Kita coba cek database-nya sudah benar atau belum. Kita coba new employees. Nama dan dua. Job title-nya HR Manager. Departemennya Human Resource. Job position-nya HR Manager. Um, ya coba. Yap, kita coba cek di employees-nya sudah ada atau belum. Yes, sudah ada. Ini menandakan bahwa kita telah berhasil instalasi Udo secara SOO dan database-nya pun sudah bekerja.
Dan sebagai informasi tambahan, saya telah membuat artikel Medium cara setup Udu SOO, yaitu server Udu online. Dan kalau misalnya kalian butuh untuk membaca atau mungkin kalian ingin mencobanya, tapi ingin tidak menonton, hanya ingin membaca, kalian bisa membuka artikel Medium yang linknya telah saya sertakan di deskripsi pada YouTube video ini. Terima kasih banyak. Semoga penjelasan saya terhadap setup Udu secara SOL dan SOO ini bermanfaat baik buat kalian. Dan jangan lupa untuk mampir ke Medium saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.